Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali ke fisika dasar. Kita akan pelajari tentang tumbukan. Lanjutan dari bab momentum. Apa yang terjadi dalam peristiwa tumbukan? Tumbukan adalah ketika suatu benda-benda dibuat saling bertabrakan. Ini contohnya, yaitu pada lapangan uji dari produksi mobil. Nah, mobil setelah diproduksi, sebelum dipasarkan ada uji seperti ini. Apa gunanya mempelajari peristiwa tumbukan? Dalam teknik industri otomotif, pengujian tumbukan digunakan untuk merancang sistem keselamatan. Ini adalah contoh boneka pengemudi. Nah, beginilah efek ketika pengemudi mengalami tumbukan. Agar pengemudi atau penumpang dapat diselamatkan, pabrik mobil membuat alat pengaman seperti ini, berupa bola atau berupa kasur atau bantalan yang isinya udara, sehingga menghindari dari benturan yang keras. Apa kegunaan peristiwa tumbukan dalam teknik sipil? Dalam teknik modern dibutuhkan orang ahli dan mampu kerja cepat. Ini contohnya. Pemasangan tiang panjang yang sangat besar digunakan alat-alat modern seperti ini. Berbagai macam kemungkinan dalam peristiwa tumbukan dapat kita saksikan pada video klip berikut. Ada bola merah dan bola biru. Setelah tumbukan, benda saling menjauh. Garis kuning, panah kuning ini menunjukkan arah kecepatan sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, ditunjukkan arahnya menggunakan garis merah atau panah merah dan panah biru. Ada yang demikian. Jadi setelah menumbuk, benda hijau berhenti, sedangkan bola biru menjauh ke kanan. Ada yang seperti ini pula, bola hijau diam, ditumbuk bola merah, kemudian setelah tumbukan, benda merah mengikuti arah semula. Ada yang seperti ini, setelah tumbukan, keduanya lengket. Analisa tumbukan. Dalam peristiwa tumbukan berlaku hukum kekalahan momentum. Apa itu hukum kekalahan momentum? Hukum kekalahan momentum menyatakan jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya sama. Ini ada benda A dan B. Sebelum tumbukan, kecepatannya A adalah VA, kecepatannya B adalah VB. Jumlah momentum sebelum tumbukan dilambangkan pakai huruf P. P ditulis sama dengan MA dikalikan PA plus MB dikalikan PB. MA dan MB adalah massa dari benda A dan benda B persatuan kilogram. BA dan BB kecepatan benda A dan B, satuannya meter per sekon. Ini adalah kecepatan sebelum tumbukan. Bagaimana setelah benda-benda ini bertumbukan? Maka sesudah tumbukan, kecepatannya A menjadi VA aksen, kecepatan B menjadi VB aksen. Jumlah momentum sesudah tumbukan dilambangkan pakai B aksen. B aksen dihitung sama dengan M dikalikan MA dikalikan BA aksen ditambah MB dikalikan BB aksen. MA dan MB adalah massa benda A dan benda B. BA aksen dan BB aksen kecepatan benda A dan B setelah
bertumbukan. Jadi hukum ukuran momentum P sama dengan P aksen. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Kalau kita uraikan, P ini P sama dengan MA dengan VA ditambah MP dikalikan VB. Sedangkan P aksen dari sini kita uraikan MA dikalikan VA aksen ditambah MP dikalikan VB aksen. Itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita berikan contoh. Benda A bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke utara. Nah, ini benda A, massa 2 kg, arah ke sana saya buat arah utara. BA sama dengan 20 meter per sekon. Benda B bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke selatan. Ini benda B, arah selatan, ini masanya 3 kg, kecepatannya ke selatan itu saya buat arah ke sini, ini selatan kebalikan dari arah utara. BB sama dengan 10 meter per sekon. Oke. Sebelum kita masuk pada pemahaman kalimat berikutnya, kita catat dulu dalam data penyelesaian. MA kita pindah ke penyelesaian, MB kita catat di data penyelesaian, VA sama dengan 20 meter per sekon, kita catat dalam data penyelesaian dengan keterangan ke utara. Ke utara saya buat tanda positif. Jadi nanti kalau dalam menghitung positif, berarti arah utara. Nah, akhirnya kita tuliskan dalam perhitungan VA sama dengan 20 meter per sekon. Karena ini positif tidak usah saya tulis di sini. Kemudian BB kita pindah, BB arahnya ke selatan. Selatan kalau ke utara positif, ke selatan negatif. Sehingga BB sama dengan min 10 meter per sekon. Ini yang akan dibuat hitungan nanti. Kalau sudah, kita lanjut. Kedua benda bergerak segaris lurus, akhirnya terjadi tumbukan atau tabrakan. Tentukan besar dan arah kecepatan benda B sesudah tumbukan. Jika sesudah tumbukan benda A bergerak dengan kecepatan 7 meter per sekon ke selatan. Ini VB aksen ditanyakan, yaitu kecepatan sebelum tumbukan, sesudah tumbukan. Ini berapa nilainya? Akan kita cari. Sedangkan di sini ada keterangan jika sesudah tumbukan benda A bergerak dengan kecepatan 7 meter per sekon ke selatan. Nah, ini berarti arah selatan, arah kiri sana itu selatan. Kita catat VB aksen, tanda tanya ditanyakan. VA aksen 7 meter per sekon, arah selatan, yaitu negatif. Sehingga VA aksen sama dengan min 7 meter per sekon ditambahi negatif ini. Oke ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut ke penyelesaian. Kalau semua data sudah dicatat semuanya, sekarang baru kita hitung dengan petunjuk bahwa arah vektor utara positif dan selatan negatif. Oke. Kecepatan benda B sesudah tumbukan dapat kita hitung dengan hukum ukuran momentum. MA dikalikan VA ditambah MP dikalikan VB sama dengan MA dikalikan VA aksen ditambah MP dikalikan VB aksen. Oke. Kita tinggal masukkan angka-angkanya yang ada dalam data penyelesaian. MA-nya 2 dari sini. Terus kemudian VA 20, VA 20 dari ini. Kemudian MB 3, masanya B3 ini 3 kg. Kemudian VB min 10, VB dari sini min 10, ini min 10. Kemudian MA 2, ini MA dikalikan min 7, VA aksen
min 7. VA aksen 7 meter per sekon ke selatan, tandanya min. Berarti VA aksennya min 7. Oke. Nah, kita tinggal ini MP 3. Masa B-nya 3. Sudah cocok. Nah, dikalikan dengan VB aksen. Ini yang ditanyakan. Kita tulis kembali. Oke. Ditanyakan, tulis kembali sini. Kita hitung. 2 kalikan 20, 40. 3 dikalikan min 10, min 30. 2 dikalikan min 7, min 14. 3 dikalikan PB aksen, 3 PB aksen. Oke. 40 dikurangi 30, 10. Ini tadi min 14, saya tulis kembali. Kalau kita pindahkan ke kiri, 10 min 14 pindah ke kiri jadi plus 14, sama dengan 3 PB aksen. Sehingga 24, 10 plus 14, 24, sama dengan 3 PB aksen. PB aksen sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 meter per sekon. Oke. Nilai PB aksen positif berarti menunjukkan arah utara. Utara positif. Oh, berarti kalau gitu karena ini plus 8, plusnya tidak ditulis, berarti nilainya positif. Arahnya ke utara. Jadi kecepatan benda B sesudah tumpukan 8 meter per sekon ke utara. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut pada tugas. Tugas 42. Benda A massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke barat. Benda B 4 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke timur. Kedua benda bergerak segaris lurus dan akhirnya terjadi tumpukan atau tabrakan. Tentukan besar dan arah kecepatan benda A sesudah tumpukan. Jika sesudah tumpukan benda B bergerak ke timur dengan kecepatan 2 meter per sekon. Demikian para siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.